Baik anak-anak hebat, masih semangat? Iya, Pak Guru yakin kalian masih tetap semangat. Nah, ini adalah video pembelajaran yang kedua. Jika tadi Pak Guru telah menjelaskan tentang bagaimana mencari ide pokok dan informasi penting dari bacaan, perkembangbiakan pada jagung, sekarang kita masuk ke yang lebih dekat lagi, yaitu bagaimana jagung tersebut melakukan perkembangbiakan. Nah, ternyata jagung melakukan dengan cara generatif. Dari sini nanti akan Pak Guru jelaskan bagaimana sih perkembangbiakan secara generatif dan apa-apa saja materi penting yang ada di sana. Yuk saksikan video Pak Guru. Nah, ini adalah video kedua pada kegiatan pembelajaran online kita, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Namun pada saat ini pembelajaran yang kita lakukan hanya terfokus pada perkembangbiakan generatif. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui manfaat dari perkembangbiakan. Yang pertama, untuk mempertahankan spesies atau jenis dari tumbuhan tersebut supaya tidak punah. Itulah mengapa kita perlu mengembangbiakan tumbuhan agar anak cucu kita tidak akan kehabisan ataupun masih dapat merasakan jenis tumbuhan yang kita perbanyak atau kita kembangbiakan. Kalau tidak kita kembangbiakan, mungkin pada suatu titik atau pada suatu masa dia akan punah. Nah, kemudian manfaat yang kedua, dengan lestarinya tumbuh-tumbuhan tentunya akan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dapat menyelaraskan keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Nah, inilah inti pelajaran kita, yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui pembuahan atau juga melalui persarian. Jadi, pembuahan dan persarian itu adalah istilah yang sama. Perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, kamu harus tahu bahwa ternyata bunga juga atau alat perkembangbiakan yang berupa bunga ada alat kelamin jantannya dan ada alat kelamin betinanya. Alat kelamin jantan pada bunga namanya benang sari. Tuh ingat, benang sari berarti alat kelamin jantan. Kemudian alat kelamin betina pada bunga adalah putih. Ada benang sari, ada putih. Benang sari jantan, putih betina. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin ini antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, bagian-bagian bunga lengkap ini bisa kita lihat di sini pada buku siswa yang sudah Pak Guru bagikan juga ada di sana. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku kalian akum. Nah, ini ada sebuah video tahapan penyerbukan pada bunga. Lihat di sini, ini adalah buah naga. Lalat ya atau serangga merupakan hewan yang membantu melakukan penyerbukan atau persarian atau pembuahan pada tumbuhan ya, sehingga nanti akibatnya serbuk sarinya akan tersenggol mereka dan jatuh ke kepala putih. Alat kelamin jantan tadi kan benang sari dan alat kelamin betina adalah putik. Nah, itu dia. Kemudian di sini perhatikan lagi videonya ini. Ya. Proses penyerbukan pada bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Tadi dibantu oleh serangga. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk
yang menuju ke ruang bekal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bekal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bekal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu tadi akan membentuk zigot dan zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Mangga yang sudah berdaging kemudian kita kupas, kita makan kan bijinya tersebut akan menjadi calon tumbuhan baru. Maka dikatakan di sini bahwa lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, evaluasi nanti Pak Guru berikan pertanyaan-pertanyaan. Ini dia. Ada 5 pertanyaan, kemudian ada penilaian keterampilan yaitu membuat video sederhana yang berisi penjelasan tentang bagian-bagian bunga sempurna. Kalian bisa menggunakan bunga raya, bunga waribang atau bunga sepatu atau kembang sepatu, atau bisa juga kalau tidak ada menggunakan bunga buah naga yang sekarang ini sudah banyak di wilayah kita. Nakku, inilah persekorannya. Nah, untuk instrumen penilaian keterampilannya juga ada di sini. Ini dia. Terima kasih nakku, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.